ada peningkatan eskalasi upaya untuk mendelegitimasi pemerintah Jokowi dengan menggunakan kasus BEM UI sebagai faktor picu. Tujuan mereka adalah menurunkan Jokowi sebelum 2 periode kepresidenan berakhir. Menuduh seseorang, saya dalam hal ini, yang tidak mengandungi kebenaran, saya menjadi korban. Pemerintah tidak pernah nyebut nama SBY, bahwa nanti mungkin ada orang yang ditangkap, orang dekat dengan SBY, bukan dibiaya SBY itu. Jokowi harus turun, rakyat berdaulat, bentuk pemerintahan sementara, selamatkan demokrasi Indonesia untuk Indonesia menang. Apa karyamu untuk bangsa ini? Sehingga kamu merasa sok gagah perkasa minta seorang presiden turun. Kekuatanmu seberapa? Pemerintah tidak anti kritik. Sepanjang kritik itu disampaikan secara akademis, karena kami sama-sama dari UI ya, kami sama-sama dari perguruan tinggi, tahu apa makna kritik. Kritik itu mesti dibedakan dengan fitnah atau pencemaran nama baik. Jadi tetap melakukan kritik, karena tanpa kritik negeri ini tidak akan bisa berkembang demokrasinya. Tapi tetap hati-hati, karena kritik secara akademis, secara logis itu harus dibedakan dengan fitnah ataupun pencemaran. Jadi hati-hati. Yalah lele, memang negara ini mbahmu seenak sendiri bicara menurunkan presiden, harus turun sebelum tahun 2024. Apa yang sudah kamu perbuat untuk negara ini? Selain teriak-teriak di Instagram, mengajak revolusi. Bohir serang Jokowi lewat martir bocil. Kondisi negara kita Indonesia saat ini sedang butuh konsentrasi tinggi mengingat virus COVID-19 semakin menjadi-jadi. Dengan mengikuti anjuran pemerintah menjalankan prokes yang sudah cukup membantu. Terlebih jika kita juga punya inisiatif untuk mengingatkan kanan kiri. Sejujurnya saja, kadang timbul tanya dalam diri, mengapa jika kondisi negeri ini sedang butuh skala prioritas lebih menyangkut hajat banyak rakyat, selalu ada saja pihak-pihak yang berniat membuat suasana jadi menghangat. Seolah kelompok-kelompok ini memang sengaja memanfaatkan situasi. Mungkin berharap kondisi biar semakin memburuk agar tujuan mereka lekas terbentuk. Selama ini kita mengenal Presiden Jokowi selalu bisa keluar dari situasi sesulit apapun. Sudah tak terhitung banyaknya agenda-agenda busuk kelompok tertentu yang berusaha untuk mengail di air yang keruh. Pada periode pertama kepemimpinan Jokowi pada tahun 2014 sampai 2019 adalah periode yang sangat berat. Di rentang tahun itu beberapa kali upaya makar terjadi dengan cara mendompleng berbagai peristiwa besar. Seolah tidak rela jika bangsa ini dinahkodai oleh seorang tukang kayu dan lahir dari langkah jelata. Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Barangkali berdasarkan itulah Presiden Jokowi kemudian membuat sebuah keputusan yang cukup kontroversial dengan menarik oposisi masuk kabinetnya. Pembangunan harus tetap jalan, program-program yang pro rakyat harus mewujud manfaat dan proyeksi-proyeksi besar lainnya. Intinya, Jokowi tidak ingin fondasi dasar yang sudah dicita-citakan gagal dan kalah oleh kekuatan jahat yang mengatasnamakan rakyat hendak merampok dengan tipu muslihat. Akhirnya salah satu cara yang cukup jitu meski banyak yang tidak setuju adalah menarik Prabowo Subianto untuk masuk dalam gerbong kabinet Indonesia Maju. Menyusul kemudian Sandiaga Uno, berangkul lawan dijadikan kawan duduk dalam meja yang sama demi bangsa di masa depan. Hasilnya lumayan, setidaknya dapat sedikit meredam situasi. Kekuatan di parlemen pun kian terlihat gemuk. Awalnya pendukung Jokowi kecewa, tapi kemudian seiring waktu dapat menerima. Mereka percaya pada permainan catur Jokowi yang terkenal lihai dan tidak mudah ditebak langkah-langkahnya. Lelaki kurus dari Solo ini sering sekali membuat lawan-lawan politiknya bertekuk lutut. Sebaliknya tidak dengan Prabowo dan Partai Gerindra, justru dijauhi para pendukungnya yang dulu terkenal militan, terutama dari kelompok ekstremis. Dan yang menarik, Partai Gerindra akhirnya bertransformasi menjadi partai banci demi ambisi dan menjaga reputasi. Partai banci yang saya maksudkan di sini adalah menempatkan beberapa kadernya tetap di luar pemerintah dan kritis. Padahal ketua umum mereka
sudah duduk di lingkaran istana. Jadi gender mereka terlihat tidak jelas. Dapat dipahami semata-mata menjaga suara konstituennya yang mengambang agar tidak terbang. Dan sejauh ini oposisi selalu gagal total berusaha membuat tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi jatuh pada titik nadir. Buat oposisi situasi apapun akan dipergunakan sebaik mungkin. Dan ini terus menjadi prioritas telik sandi Jokowi untuk mewaspadai. Perang strategi belumlah usai. Jokowi di tahun 2024 adalah tokoh kunci yang seksi. Selain oposisi, bahan gaduh dan ricuh dimotori oleh para tokoh di luar pemerintah, para pengamat kelas atas, ormas yang mendompleng agama, LSM juga tidak ketinggalan para mahasiswa. Dan yang menarik baru-baru ini yang sedang mencuat dan menjadi buah bibir adalah peran mahasiswa ikut masuk dalam kancah perpolitikan, bukan lewat demo di jalan tapi lewat sosial media. Dalam situasi negara sedang fokus pada lonjakan COVID, para bocil yang berstatus mahasiswa dan mantan mahasiswa itu justru memanfaatkan situasi. Mereka tak ubahnya seperti anak kecil yang merengek-rengek butuh perhatian hingga tantrum di tempat umum. Apakah mereka murni sedang berjuang untuk rakyat seperti halnya masa mahasiswa di era 90-an? Situasi dan kondisi jelas berbeda. Kualitas mahasiswanya pun juga sangat beda. Dulu gerakan mahasiswa masih independen berdiri sebagai akademisi, tak banyak dipengaruhi oleh kepentingan ataupun kelompok tertentu. Perjuangan saat itu murni untuk melepaskan rakyat dari cengkeraman rezim yang telah bercokol 32 tahun lamanya. Tapi kalau sekarang dalam situasi negara yang relatif kondusif, tiba-tiba para mahasiswa ini bersuara atas nama rakyat katanya. Rakyat yang mana? Rakyat atau bohir sehingga terlihat semangat. Situasi kita saat ini sedang sulit, bahkan cenderung sakit. Dalam kondisi yang butuh prioritas tinggi rasanya tak elok jika tiba-tiba mengajak revolusi. Kita sebagai rakyat tidak pekok, lalu mengikuti provokasi anak-anak biadab yang menebar aroma tak sedap. Setelah oposisi dan bohir kesulitan dongkel pemerintahan Jokowi selama ini, rupanya para bohir disinyalir menggunakan tenaga mahasiswa sebagai upaya untuk mencapai tujuan mereka. Lantas, apakah gerakan para mahasiswa ini akan mendapatkan simpati rakyat? Tentu saja tidak. Tapi yang diharapkan para bohir adalah efek. Para mahasiswa itu hanyalah boneka seks pemuas nafsu kelompok kepentingan tertentu saja. Barangkali ada benarnya suara lantang Denny Siregar, seorang pegiat media sosial yang meminta agar rekening mereka diusut. Memang rata-rata mereka nampak lebih tajir daripada mahasiswa pada umumnya. Mereka mahir memainkan propaganda dengan menggunakan jas alma mater sebagai bungkusnya. Dan berikut adalah bargaining kuat mereka, punya jaringan, massa, nama alma mater, punya alat, kelompok berjiwa muda, dan punya kesempatan untuk menjadi senator seperti para senior yang sudah tersohor. Tahun 2024 ada pemilu, bisa jadi mereka ingin numpang nama lewat media. Win-win solution dengan para bohir yang punya agenda kekuasaan tertinggi. Sedang para bocil berusaha fenomenal berharap tingkat dikenal dapat menjadi bekal menjadi anggota legislatif minimalnya seperti itu. Dari partai-partai kecil yang selama ini sudah menjadikannya kelinci percobaan, pengamat politik Adi Armando mencurigai gelagat dari ketua BEM UI yaitu Leon Alvinda Putra. Pasalnya dosen ilmu komunikasi di FISIP UI itu merasa Leon sengaja tak mau menemuinya. Leon bahkan disebut terang-terangan tak sudi bila bertemu dengan Adi Armando untuk membahas kritik BEM UI kepada Presiden Joko Widodo. Dan sebagaimana diketahui, BEM UI melayangkan kritik dengan sebuah meme dan menjuluki Presiden sebagai King of Lip Service. Dan dilansir dari tribunwow.com, Adi Armando yang gencar menentang BEM UI sempat berusaha dipertemukan dengan Leon oleh sejumlah stasiun TV. Namun lagi-lagi Leon menolak bila lawan debatnya adalah Adi Armando. Buat saya ini mengherankan, Leon itu kan ketua BEM yang idealnya memanfaatkan setiap kesempatan untuk bicara kepada publik, menjelaskan standpoint BEM UI tentang Jokowi. Lagi pula memang ada masalah apa dengan saya sehingga dia menghindar dari saya, kata Adi Armando. Dalam videonya itu, Adi Armando menduga bahwa Leon takut karena tak punya dasar akademis yang cukup. Jadi buat saya penjelasan paling masuk akal adalah karena dia tahu dia sebenarnya tidak punya argumen yang cukup kuat untuk membela seri tweet BEM yang bermasalah itu. Sikap Adi Armando yang getol membela presiden mungkin banyak didukung, namun tak sedikit pula yang berseberangan dan membela BEM UI. Satu di antaranya adalah pakar ekonomi dari Institute National Development and Financial atau INDEF, Zulfian Syafrian. Ade diperingatkan Zulfian Syafrian bahwa Leon tak sendirian.
Hal itulah yang membuat Ade Armando curiga bahwa Leon tak independen. Dia mengecap kritik saya kepada Leon, tapi yang penting dia memperingatkan saya bahwa katanya Leon ini mentornya banyak, ucap Ade. Dan menurut dia, minimal para ex-aktivis UI terutama Fakultas Ekonomi dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam berada di belakang Leon. Nah, buat saya ini adalah peringatan bahwa Leon sebenarnya bukan tokoh mahasiswa yang independen, ujar Ade. Ade mengasumsikan gerakan propaganda yang dilakukan oleh Leon dan kawan-kawan di media sosial adalah bagian langkah politis dari pihak tertentu untuk melemahkan Jokowi.